Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pemirsa MMI Media Channel rahimakumullah. Kelompok Wahabi yang dakwahnya kian beringas pasca reformasi memberikan doktrin atau pemahaman melalui media sosial, melalui televisi, melalui buku-buku yang mereka terbitkan, melalui pondok-pondok pesantren yang mereka dirikan, melalui kajian di mimbar-mimbar masjid. Mereka mendoktrin dengan doktrin bahwa Allah itu bertempat, Allah itu berada di atas arsy. Mereka juga mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus soleh dengan menamakan dirinya manhaj salaf. Nah, apakah itu benar? Mari kita kritisi secara ilmiah dengan menggunakan referensi. Kali ini Al-Fakir akan membacakan referensi dari kitab Al-Musyaddidun Manhajuhum wa Munaqashatu Ahammi Qadayahum yang ditulis oleh Syekh Ali Jum'ah. Pertama, sahabat Ali radhiyallahu an adalah sahabat yang langsung berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kanallahu wala makan wa huwa al-an ala ma alaihi kana." Yang artinya Allah sudah ada sebelum adanya tempat, dan sekarang Allah tetap sebagaimana keadaannya sebelum adanya tempat. Ini pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian generasi setelahnya ada yang bernama imam besar mazhab fikih Imam Abu Hanifah. Beliau adalah tabi'ut tabi'in. Menurut sebagian riwayat adalah tabi'in karena pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Beliau mengatakan, "Qultu ara'aita law qila ainallahu ta'ala." Aku bertanya, bagaimana jika seseorang bertanya, di mana Allah? Beliau melanjutkan, yuqalu lahu, maka dijawablah kepadanya, kanallahu ta'ala wala makana qabla an yakhluqal khalqa wa kanallahu ta'ala walam yakun ainun wala khalqun wala syai'un wa huwa khaliqu kulli syai'. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Sebelum menciptakan makhluk, Allah ada tanpa ada di mana. Tanpa makhluk, tanpa sesuatu pun, Dia adalah pencipta segala sesuatu. Ini kata Imam Abu Hanifah. Kemudian berikutnya, kata imam besar mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang termasuk generasi tabi'ut tabi'in, juga menjelaskan tentang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i? Beliau mengatakan, innahu ta'ala kana wala makana fa khalaqal makana wa huwa ala sifatil azaliyati kama kana qabla khalqihil makan wala yajuzu alaihi at-taghyiru fi zatihi wala tabdilu fi sifatihi. Yang artinya Allah ada sebelum adanya tempat. Kemudian Dia menciptakan tempat, tetapi Dia tetap dalam keadaan azali sebagaimana sebelum menciptakan tempat. Tidak boleh baginya mengalami perubahan dalam zatnya, dan tidak boleh pula bagi Allah mengalami pergantian dalam sifat-sifatnya. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, pendiri mazhab besar, mazhab fikih Syafi'i. Maka cukuplah dengan 3 perkataan dari salafus soleh, generasi sahabat
yang juga Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian imam besar mazhab fikih Imam Abu Hanifah, yang juga masuk kategori dalam tabi'ut tabi'in, atau dalam riwayat lain masuk dalam kategori tabi'in. Dan yang ketiga, pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i yang tergolong sebagai tabi'ut tabi'in. Tiga, yaitu sahabat dan imam-imam besar ini sudah cukup menjadi potret atau gambaran bagaimana mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana mereka memandang keberadaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tidak ada satupun yang memandang bahwa Allah menetap atau bertempat di atas arsy atau di atas langit. Ini adalah manhaj salaf yang sebenarnya. Lalu bagaimana mereka bisa mengklaim sebagai manhaj salaf? Tentunya ini adalah kamuflase. Karena kita baca tadi adalah pemahaman-pemahaman salafus soleh. Mereka tidak mengatakan bahwa Allah bertempat. Mereka tidak mengatakan Allah berada di atas arsy atau langit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci. Maka pemahaman tadi adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah yang memiliki prinsip tanzih atau mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni mensucikan Allah dari tempat, mensucikan Allah dari arah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah zat yang maha besar dan yang maha agung. Allah tidak membutuhkan tempat untuk keberadaannya. Bahkan Allah ada sebelum sebuah tempat ia ciptakan. Setelah Allah menciptakan tempat, Allah tetap sebagaimana azali, sebagaimana sebelum ia menciptakan tempat. Nah, jangan mudah terpengaruh oleh dakwah-dakwah yang mengatasnamakan manhaj salaf, tetapi ternyata para salafus soleh tidak sebagaimana pemahaman yang mereka yakini. Mereka meyakini Allah menetap di atas arsy, mereka meyakini Allah menetap di atas langit. Semuanya itu tidak benar. Bahkan baru-baru ini mereka mengatakan Isra Mi'raj adalah bukti bahwa Allah itu berada di atas langit. Ini adalah pemahaman yang keliru. Nabi Musa menajah dengan Allah di Bukit Turisina, tetapi bukan Allah berada di Bukit Turisina. Begitu juga dengan Rasulullah dimi'rajkan ke Sidratil Muntaha, bukan berarti Allah berada di Sidratil Muntaha, karena Allah Maha Suci dari tempat. Allah qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatul lil hawadis, tidak sama dengan makhluknya. Lalu kita akan bahas bagaimana salafus soleh ketika berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabbihat. Bagaimana salafus soleh ketika berinteraksi dengan hadis-hadis sifat Allah. Maka secara detail tunggu pada pembahasan video selanjutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.